Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para pemirsa SNTV, al-ikhwatu wal akhwatu fillah, alhamdulillah dengan taufik Allah semata dan dengan limpahan karunia-Nya kita sampai saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala cucuran rahmat-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat-Nya kepada kita hingga kita berjumpa dengannya. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang menjadi penyebab datang berbagai macam bencana dalam dunia ini maupun akhir kelak. Kita masih dalam pembahasan al-ahkamul fiqhiyah al-muta'alliqah bi virus corona, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan wabah corona. Dan kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan tinjauan fikih yang ke-10. Berkata Dr. Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih hafizahullah, al-mas'alatul 'ashirah ittikhadul masjid fil bait, hukum menjadikan rumah sebagai tempat salat. Bagaimana hukumnya dalam kondisi kita terhalang untuk mengunjungi, mendatangi masjid-masjid, kemudian sholat di sana? Bagaimana hukumnya menggantikan fungsi masjid yang ada di masjid-masjid kaum muslimin, difungsikan sekarang tempat tersebut berada di rumah? Bagaimana menjadikan rumah kita sebagai tempat salat? Yustahabbu lil muslimi an yattakhidha fi baitihi masjidan lil fariidati idza fatat li'udhrin wa lin nafilah. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk membuat di rumahnya tempat salat, tempat sujud untuk mengerjakan salat fardu apabila dia tak mengerjakan salat tersebut karena uzur di masjid. Sebagaimana disunahkan juga mengambil tempat di rumah, tempat tertentu di rumah sebagai tempat salat-salat sunnah. Wa hadza min hadyi Nabi SAW, dan ini adalah merupakan petunjuk Nabi yang mulia SAW. Dahulu kala kita mendapati banyak rumah-rumah kaum muslimin, mereka khususkan tempat sholat khusus di rumah mereka. Ada tempat yang memang mereka peruntukkan hanya untuk sholat. Subhanallah. Dan ini adalah perkara yang sunnah. Tapi karena keterbatasan sebagian kaum muslimin, keterbatasan dana, keterbatasan tanah dan semacamnya, sehingga tak banyak orang-orang sekarang yang membuat hal ini. Tetapi bagi yang memiliki kelapangan tanah, kelapangan rezeki, rumah yang luas, bagus-bagus saja jika dia menempatkan satu tempat khusus yang memang digunakan hanya untuk sholat saja. Dan itu adalah merupakan hal yang pernah disyariatkan dalam Islam, ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ithban bin Malik radhiyallahu tabaraka anhu bahwasanya ia melaporkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perihal pandangan matanya yang kabur. Wa anna suyula idza nazalat fa inna yakunu bainahu wa baina masjidi qaumihi wadin. Apabila datang air hujan yang banyak, antara dia dan masjid kaumnya itu ada lembah yang digenangi air banyak. La yatamakkan min adh-dhahab ila masjidihim, karena dia terisolir daripada tempat kaumnya karena adanya lembah yang membatasi antara diri rumahnya dengan masjid. Dia tak mungkin pergi sholat jika datang hujan besar. Di tanah Arab sana ada lembah-lembah yang dia kering, tapi ketika datang hujan penuh dengan air sehingga tak bisa diseberangi. Maka dia melaporkan kepada Nabi yang mulia SAW bahwasanya dia tak mampu pergi ke masjid sholat bersama kaumnya. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu wa yazuruhu fi baitihi. Maka Ithban bin Malik meminta Nabi yang mulia SAW agar datang ke rumahnya, mengunjunginya. Dan bentuk tawadhu'nya Nabi yang mulia SAW, beliau senantiasa menyeru
undangan orang-orang yang mengundangnya, beliau tak peduli karena beliau seorang nabi, seorang raja. Beliau tidak melihat siapa yang mengundangnya, apakah pejabat, apakah penguasa, apakah masyarakat biasa, rakyat kecil, dia tak peduli. Sahabat yang mengundang beliau datang ke rumah, maka beliau SAW datang. Faja'a Nabi SAW waqala, dan Rasulullah pun datang ke rumahnya. Ya. Aina turidu an usalliya? Dia Rasulullah bertanya, ya Itban, di mana tempat yang kira-kira kau suka aku sholat di rumahmu ini? Agar nanti kelak Itban menjadikannya sebagai tempat salat. Ya, karena Rasulullah telah mendahuluinya dan para sahabat ingin mencari keberkahan dari Rasulullah SAW. Keberkahan atas jasad beliau SAW, atas sunnah beliau. Fa asyara ila nahiyatin minal baiti, maka Itban menunjukkan kepada Rasulullah SAW satu tempat, di tempat tertentu di sudut rumahnya. Fasalla an-nabiy SAW fi baiti rak'atain. Fasalla an-nabiy SAW fi rak'atain. Maka Rasulullah pun segera mengerjakan salat 2 rakaat di tempat tersebut. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk membuat tempat sholat di rumah, sebagaimana Rasulullah menanyakan kepada Itban, di mana kira-kira tempat yang aku akan sholat padanya. Dan sejak itu Itban, dia kata ke masjid, ada uzur, dia sholat di sana, dan dia juga melaksanakan sholat sunnah di sana. Dalam hadis lain, hadis Maimunah, wakadzalika Maimunah radhiyallahu anha kana laha masjidun fi baitiha. Ibunda kita sendiri Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah bintul Harith, semoga Allah meridhoinya, salah satu istri dari Nabi yang mulia SAW, dia punya tempat sendiri di rumahnya, tempat salat. Wa Ammar bin Yasir kana lahu masjid fi baitihi, demikian juga Ammar punya tempat salat di rumahnya. فينبغي لنا أن نأخذ من هذه النازلة درسا في أن يكون لنا مسجد أو مساجد في بيوتنا. Maka dengan adanya wabah corona ini menjadilah pelajaran bagi kita bahwasanya disunnahkan, disyariatkan kita membuat tempat di rumah kita sebagai tempat sholat. Di sanalah kita mengadakan sholat dengan keluarga, dengan anak dan istri kita. Ya. Kemudian kita pindah kepada poin yang ke-11, al-mas'alatul hadiyata asyrah, salatul jama'ati fil bait. Hukum salat jamaah di rumah. Tushra'u salatul jama'ati fil buyut ma'a wujudi hadhihi nazilah. Dalam kondisi ada wabah corona atau bencana-bencana lainnya yang membuat seseorang tidak mampu mengerjakan salat di masjid, maka disyariatkan baginya untuk mengerjakan salat di rumah. Wa al-masyhur min madhhab Ahmad wujubuha. Bahkan riwayat yang masyhur daripada mazhab Muhammad, wajib salat minimal berjamaah di rumah. Ya, tetap berjamaah. Karena sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya salat jamaah. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam mazhab Zahiriyah, jamaah adalah syarat sahnya salat. Walaupun jumhur mengatakan bukan syarat tapi wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib, ya. Lima taqaddama min adillati wujubi salatil jamaah, karena telah kita jelaskan pada pekan yang lampau, kesempatan yang silam, tentang wajibnya salat jamaah, hadis-hadisnya. Ya, Rasulullah tak memberikan uzur kepada orang buta ketika dia bisa datang, ketika mendengar azan. Ya, Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang yang tak salat berjamaah dan semacamnya. Perintah Allah agar kita sholat bersama orang-orang. ولثبوت إقامة الجماعة في البيت عن جمع من الصحابة, karena terdapat keterangan-keterangan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya para sahabat juga mereka berjamaah di rumah. Ya, pernah melakukan jamaah di rumah ketika ada halangan uzur. Kalau tak ada halangan, tak ada uzur, tak boleh sholat di rumah berjamaah. Bagi laki-laki, mereka harus sholat di masjid. Kabri Mas'udin wa Anasin inda fawati salatil imam wa ghairihima. Pernah terjadi dalam beberapa riwayat daripada Ibnu Mas'ud
Anas dan lain-lainnya, mereka sholat di rumah berjamaah ketika mereka terluput tidak dapat mengikuti jamaah bersama imam. Ya, apalagi sekarang telah mendekat waktu Ramadan. Ya, waktu yang begitu tepat untuk berkumpul bersama keluarga berjamaah mengerjakan sholat tarawih di rumah-rumah, tidak di masjid, tapi di rumah-rumah. Ya, dalamnya banyak pelajaran agar setiap kepala rumah tangga bersiap-siap menjadi imam, mempelajari Quran, ya, menambah hafalan Qurannya agar menjadi imam ketika sholat tarawih. Subhanallah. Al-mas'alatu tsaniyata asyrah. Kita pindah kepada poin yang ke-12. Al-aula bil imamah. Siapakah yang lebih layak menjadi imam ketika sholat di rumah? Idza sulliyatil jama'atu fil baiti fal aula bil imamati sahibul bait. Ketika dikerjakan sholat jamaah di rumah, yang paling utama menjadi imam adalah pemilik rumah, kepala rumah tangga, ayah dalam hal ini. Fa idza lam yataqaddam lil imamati fal aula biha al aktsaru hifdhan. Jadi hukum asalnya yang berhak menjadi imam ketika sholat berjamaah di rumah adalah ayah, kepala rumah tangga, bapak. Dan ini menunjukkan kewajiban mereka untuk belajar agar mampu memimpin jemaah kecil di rumahnya. Ya, meluruskan baca Al-Fatihah, belajar bagaimana Fatihah yang benar. Ya, agar sholatnya menjadi sah. Belajar pula surat-surat yang pendek minimal. Apabila sang ayah tidak menjadi imam, maka hendaklah yang didahulukan yang paling banyak di antara anak-anaknya yang hafalannya terbanyak. Dan ini menunjukkan keutamaan hafal Quran, bahwa yang lebih banyak hafalannya dia didahulukan menjadi imam. Dan ini adalah anjuran agar kita berusaha mendidik, mengajari anak-anak kita agar mereka siap menjadi imam, memimpin orang salat. Dan adalah keutamaan besar ketika anak-anak kita mampu memimpin orang salat. Ya, didahulukan mana yang paling banyak hafalannya, itu yang didahulukan menjadi imam. Sekiranya ada anak-anak kita meski umurnya belum ya dewasa, mumayyiz, tapi dia yang paling banyak hafalannya dibandingkan abang-abangnya, maka lebih utama dia menjadi imam. Ya. Fa in tasawau fal a'lamu bi ahkamis shalah. Jika anak-anaknya atau keluarga di rumah tersebut semuanya sama, ya, dalam perkara Quran, maka didahulukan mana yang lebih berilmu tentang hukum salat. Jika anak-anaknya semuanya memiliki hafalan yang sama, bacaannya pun sama bagusnya, didahulukan mana yang lebih paham tentang hukum-hukum salat. Ya. Bagaimana cara sujud sahwi, kapan penyelenggaraan sujud sahwi, dan semacamnya. Hukum-hukum salat, bagaimana ketika dia terlupa rakaat, kurang bilangannya, bertambah bilangannya, bagaimana caranya. Yang lebih paham tentang salat dia lebih berhak menjadi imam. Fa in tasawaw fa aqdamuhum hijratan. Jika di antara anak-anaknya ini atau orang yang di rumah semua juga sama, hafalannya sama, baiknya juga sama, semuanya pun sama, memahami bagaimana salat yang benar, bagaimana menjadi imam, maka didahulukanlah ketika itu siapa di antara mereka yang lebih dahulu hijrah. Hijrah, ya, bisa bermakna dua hal. Siapa di antara mereka yang lebih dahulu pindah dari tempat yang tak baik ke tempat yang baik, atau siapa yang kedua maknanya siapa yang lebih dahulu di antara mereka yang memang hijrah kepada ketaatan dari kemaksiatan. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih dahulu hijrah? Siapa yang lebih dahulu ngaji? Ya, siapa yang lebih dahulu ikut manhaj salaf di antara mereka? Itu didahulukan. Fa in tasawau fa akbaruhum sinnan. Sekiranya di antara mereka juga sama, hijrahnya juga sama, bacaannya sama, baiknya, hafalannya sama, hijrahnya sama, maka barulah dahulukan mana di antara mereka yang lebih tua. Jadi umur itu adalah yang terakhir. Yang mana lebih tua itu terakhir. Yang pertama siapa yang paling banyak hafalannya, yang kedua siapa yang lebih paham tentang hukum salat, yang ketiga siapa yang lebih dahulu hijrah, yang keempat baru siapa yang lebih tua.
Fa in tasawaw fa atqahum. Andai kata di antara kedua tersebut sama juga umurnya sebaya, kembar dua-duanya contohnya, ya, atau anggota keluarga sama umurnya, ya, maka pilihlah mana lebih bertakwa di antara keduanya. Andai kata sama takwanya, diundi. Allahu Akbar. Diundi siapa yang lebih berhak menjadi imam. Diundi. Ini perkara ketaatan. Ini orang harus berlomba-lomba dengannya. Orang rela ya untuk mengambil undian, mencabut undian dalam perkara-perkara dunia. Mengapa dalam perkara akhirat mereka zuhud? Sekiranya harus mengundi, dia mengundi agar menjadi imam. Di hadis Abi Mas'ud Al-Badri, karena dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri, Abu Mas'ud yang pernah ikut perang Badar, dia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam satu kaum adalah yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Fa in kana fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bisunnah. Apabila ternyata bacaan mereka sama, maka mana lebih paham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa'un fa aqdamu hijrah. Di antara mereka bila sama pemahaman tentang sunnah, maka siapa lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamu silman. Andai kata dalam perkara hijrah mereka sama, maka mana lebih dahulu masuk Islam. Wala ya'ummanna ar-rajul rajula fi sultanih. Dan tak layak seorang menjadi imam satu tempat yang di sana ada penguasanya. Di rumah penguasanya adalah kepala rumah tangga. Jangan sampai anaknya mendahului tanpa izinnya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Janganlah sampai seseorang duduk di tempat yang menjadi tempat kebiasaan duduknya tuan rumah. Jangan mengambil tempat tersebut. Ya. Hadis rawahu Muslim wa fi riwayatin sinnan maka nasilman. Dalam riwayat lainnya didahulukan mana yang lebih dahulu ya lahir, mana yang lebih tua umurnya. Ya. Dalam riwayat lainnya mana yang lebih dahulu masuk Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan berikutnya, ini permasalahan terakhir pada pagi hari ini, tentang bagaimana posisi berjamaah ketika sholat di rumah. Mauqiful ma'mum, ya. Masalah yang ke-13, di manakah posisi makmum? Idza shalla fi baitihi fa in kana al-ma'mumu dzakaran fal afdal an yaqifa an yaminihi in kana wahidan. Apabila yang menjadi makmum itu hanya satu orang laki-laki saja, seorang ayah punya anak, satu orang laki-laki, mana posisi anak tersebut? Maka hendaklah dia berdiri di samping kanan, in kana wahidan, jika dia hanya seorang anak saja. Wa in kanu aktsara min wahidin fasunnatu an yaqifu khalfah. Jika mereka lebih daripada seorang, 2, 3, 4, maka semuanya berdiri di belakang imam sebagaimana yang biasa kita lihat di masjid. Wa in kana al-ma'mum untha fasunnatu an takuna fil khalfi. Jika yang menjadi makmumnya adalah seorang perempuan, misalnya hanya satu orang saja, istrinya, posisi sang istri di belakang, anak putrinya posisinya di belakang. Jadi andai kata dia memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka yang di belakangnya adalah anak laki-laki berbaris, dan di belakang anak laki-laki anak perempuan dan istrinya. Wa in kanat al-mar'atu an yaminihi, ya. Wa idza kanat al-mar'atu an yaminihi aw hatta an shimalihi fa hadha sahihun wa la ba'sa bih. Apabila ya dalam salat tersebut sang wanita dia berdiri di belakang arah ke kanan imam atau belakang imam, sebelah kirinya juga tak mengapa, salatnya sahih. Misalnya tempatnya sempit, kamarnya tak lapang, ya, sehingga tak memungkinkan mereka sholat berbarengan di belakang dan di depan, maka tak mengapa satu agak sedikit ke kanan atau satu agak sedikit ke kiri. Istri atau seorang wanita boleh sholat di sebelah kanannya ataupun kirinya, meski tak tepat di belakangnya, apabila ada uzur.
Lakin khilafu sunnah, tetapi hal ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Dalam kondisi yang normal, dia di belakang. Kalau apabila memang tak memungkinkan karena ada unsur tempat kecil semacamnya, maka boleh di kanan atau boleh di kiri. Wa in jitama'a dhukurun wa inathun waqafa adh-dhukuru wara'ahu. Di hadits Anas, jika berkumpul perempuan laki-laki, di belakang imam ini para laki-laki, di belakang para perempuan. Dalam hadits Anas qala, berkata Anas, safaftu ana wal ghulamu khalfahu wal ajuzu min wara'ina. Kami pernah salat bersama Rasulullah, aku dan seorang anak yatim, kata Anas, salat di belakang Rasulullah. Ya, wal ajuzu min wara'ina, sementara ibuku Ummu Sulaim salat di belakang. Begitulah posisinya. Rasulullah, Anas dan anak yatim, di belakangnya Ummu Sulaim. Fa idza shalla ar-rajulu bi zawjatihi aw ibnatihi fa innaha takunu khalfahu aw khalfa saff adh-dhukur. Jika salat berdua bersama istrinya atau putrinya, maka salat sang makmum istrinya atau putrinya di belakang sebagaimana tadi kita sebutkan. Wa hadhihi an-nazilatu hiya fursatun 'azimatun likay na'lama al-ahl likay nu'allima al-ahla kayfiyat as-salati wa syurutaha. Maka di antara hikmah positif yang dapat diambil daripada wabah corona ini, kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita bagaimana salat, bagaimana syarat-syaratnya, wa hukm at-tahara, bagaimana hukum bersuci, wa ma yalzamu fiha, bagaimana cara bersuci yang seharusnya. Fal fuqaha yaquluna inda hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, para ahli fiqih, para ulama menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Perintahkan mereka salat, pukul mereka jika mereka sudah mencapai usia 10 tahun kalau tak mau salat. Isnadu hasan. Maka ini kesempatan bagi orang tua, ibu, ayah memperbanyak pahala dengan sabar memerintahkan anak-anaknya sholat. Itulah kata Allah kepada salah seorang nabinya, Ibrahim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat, sabar dalam perintah tersebut. Jangan jenuh ayah, ibu. Ketok pintu rumah, ketok pintu kamar sang anak. Fulan, alan, bangun. Ya, fulanah bangun, sholat. Ajak mereka mendirikan sholat. Kepala rumah tangga, setelah dibangunkan segera kumandangkan adzan agar bersiap-siap mereka mengatur saf di belakang. Biasakan. Fayajibu ala wali al-amri an ya'mura bis salati wa huwa ibnu sinin wa huwa ibnu sab'i sinin. Maka wajib hukumnya bagi kepala rumah tangga mulai memerintahkan anak-anaknya sholat ketika berusia 7 tahun. Wa an yadribahu 'alaiha li 'ashrin, kalau mereka enggan salat boleh dipukul ketika berusia 10 tahun. Wa yajibu 'alaihi an yu'allimahu at-taharah, dan wajib bagi orang tua, sang ayah, mengajarkan anaknya bagaimana cara bersuci, wassalah, bagaimana cara salat, wa syurutahuma, bagaimana syarat dalam bersuci dan dalam salat, wa arkanahuma wa kaifiyatahuma, bagaimana rukun-rukun salat, rukun-rukun bersuci. Ajarkan kepada mereka. Ini peluang besar. Subhanallah. Adapun permasalahan yang ke-14, permasalahan terakhir, salatul jama'ati lin-nisa, bagaimana sekiranya hanya perempuan saja di rumah. Sang ayah mungkin pergi, ya, tak ada orang lain di rumah kecuali hanya perempuan semata. Bagaimana mereka berjamaah? Tusannul jama'atu lin-nisa idza kunna munfaridatin 'anil rijal fil baiti. Tetap disunnahkan perempuan berjamaah di rumah, li thubuti dzalika an ummi Waraqah wa Aisyah, karena terdapat keterangan yang benar daripada Ummu Waraqah, Aisyah, wa Ummi Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhunna jami'an wa jama'atuhunna fiha. Mereka pernah dinukil melakukan jamaah di rumah. Ya. Fiha fadlun wa ajrun indallah. Tetap mereka itu lebih utama berjamaah di rumah, memiliki ganjaran keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa imamatahunna taqamu fi wasatihinna. Apabila mereka berjamaah, maka yang menjadi imam bukan di depan tapi di tengah. Ini bedanya. Kalau ada berapa orang perempuan, andai kata mereka berdua, salatnya samping-sampingan. Yang kanan imam, yang kiri, yang sebelah kiri imam, yang kanan makmum.
Apabila mereka bertiga, sama mereka berdiri sejajar bertiga, di tengah-tengah jadi imam. Andai kata mereka berlima, tetap berdiri sama, sejajar. Imamnya di tengah-tengah, jadi perempuan tidak di depan. Ya, jadi imam wanita tidak di depan, tapi di tengah-tengah. Subhanallah. Ini bedanya. Wahal yu'adzanu, apakah tetap dikumandangkan azan? Wahal yuqimna, apakah mereka juga mengumandangkan iqamat? Hadha mawdu' khilaf. Hal ini diposisikan di kalangan ulama. Faqila yushra'u lahunna al-adhan wal iqamah. Ada yang mengatakan tetap perempuan disunahkan azan dan iqamat. Wa qila yubahan, ada yang mengatakan dibolehkan saja, dibolehkan hukumnya. Wa qila yukrahan, ada yang mengatakan makruh. Wa qila tushra'u al-iqamah, ada yang mengatakan perempuan itu hanya mengumandangkan iqamah saja, dunal adhan, tanpa azan. Kama jaa an Aisyah wa Anas, bagaimana terdapat dalam riwayat Aisyah dan Anas wa Ibnu Umar, annahunna ya yu'adzinna wa yuqimna, perempuan-perempuan itu menurut mereka azan dan iqamat. Wa ja'a an Aisyah annahunna yuqimna, dari riwayat Aisyah pernah juga mengatakan bahwasanya cukup iqamat saja. Wa ala hadza fal mar'atu ma akhawatiha in adzanna wa qamna fa hadha warun 'an sahabah. Oleh karena itulah, jika sekiranya mereka mau azan, antara mereka saja, tak ada laki-laki, boleh. Mereka boleh azan dan boleh iqamat. Sebagaimana yang terdapat dalam keterangan riwayat sahabat-sahabat Nabi dari Aisyah. Wa in iqtasarna 'ala al-iqamah fa hadha aidan wahdun. Jika mereka hanya mencukupkan dengan iqamat saja, juga tak masalah, boleh dan pernah dikerjakan oleh para sahabiat. Fal amru fi hadha wasi'. Dan urusan ini, perkara ini adalah perkara yang luas. Silahkan, boleh azan, boleh iqamat, boleh tanpa azan, hanya iqamat. Bahkan sekiranya mereka tak mengumandangkan azan, tak mengumandangkan iqamat, mereka langsung salat, juga perkaranya boleh, insyaallah tabaraka taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.